Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita masih bisa bergabung di kajian rutin bulanan optimis. Nah, untuk kajian di bulan Desember ini, ya, kita kedatangan tamu spesial Pak Ustadz Banani Bahrul Hasan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya apa, Pak atau Ustadz? Bebas. Terserah Mas Bagus. Oke. Nah, beliau ini saya googling banyak sekali menulis berbagai literatur ya Bapak. Baik di kolom-kolom media massa, buku juga. Ini editor buku. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, oke. Bapak Ibu, kita bisa mulai ya. Barangkali yang masih menyala mic-nya bisa mohon izin untuk di mute ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Ustadz, monggo saya serahkan waktu dan pada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, tadi Mas Bagus belum menyebut tema kita ya? Iya. Iya, belum menyebut ya tema kita ya. Tidak apa-apa, tapi saya yakin para Tunisian semua, para audiens sudah mafhum bahwa pengajian kita pada sore hari ini temanya yaitu menjadi manusia unggul, belajar dari ajaran tasawuf Syekh Yusuf. Sebetulnya ini tema yang katanya berat. Benar nggak sih Mas Bagus? Saya nanya Mas Bagus dulu nih sebagai. Kalau saya mendengar kata tasawuf itu, udah sepertinya ilmu berat ini. Ya memang awal tema ini diajukan juga rasa temanya kok berat. Sebetulnya saya terinspirasi justru dari program ini. Jadi program ini kan tajuknya optimis. Ya. Obrolan penting tentang iman dan Islam. Jadi konsep besarnya itu tentang iman dan Islam. Jadi ini memang menjadi hal yang pokok untuk diketahui oleh setiap muslim untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan keimanan dan Islam. Sebetulnya memang istilah tasawuf itu muncul belakangan. Jadi di era Nabi tidak muncul istilah tasawuf, tapi kemudian muncul untuk menekankan atau untuk memberi kesan yang memperkuat dan nilai ihsan. Jadi nilai ihsan, nilai kebajikan. Jadi sebetulnya inti tasawuf itu sebetulnya nilai-nilai kebajikan. Begitu. Sebetulnya banyak makna-makna tasawuf itu banyak. Jadi kalau kita mau sedikit membedah tentang terminologi tasawuf itu maknanya banyak. Yang sangat simpel itu ada yang memaknainya secara sederhana bahwa tasawuf itu adalah as-safa wal musyahada. Ini bahasa kerennya ya. Orang ekonomi bisnis kayaknya nggak paham istilah ini. Jadi as-safa wal musyahada. Jadi tasawuf itu kebeningan dan penyaksian. Sederhananya gitu. Istilah pemaknaan tasawuf yang
paling mudah untuk kita sofawal. Jadi kebeningan dan kesaksian. Kebeningan apa? Bertanya kemudian juga. Kebeningan hati. Kesaksian apa? Kesaksian terhadap Sang Khalik sebagai pencipta. Jadi secara sederhana dia memaklukkan sosok. Nah, jadi ini untuk menghilangkan kesan bahwa tema ini sulit, gitu kan? Sebetulnya tidak begitu sulit ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depan atau setelah ini kita akan mengkaji dan belajar bagaimana ajaran selesai. Ya. Nah, ini sebetulnya sebuah kehormatan bagi saya bisa menyampaikan hal-hal yang memang saya sudah baca sebelumnya, kemudian saya sampaikan. Nah, tentang sosok yang ini sosok yang penting sekaligus dekat. Kenapa penting? Karena beliau sosok yang mampu menyatukan antara dua sisi yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Apa itu? Sisi kezuhudan, sufisme, dan sisi aktivisme. Sisi kezuhudan dan sisi beliau figur yang penting. Karena biasanya orang atau di kalangan sufi, kalau dia sudah menjadi tokoh sufi, tidak begitu intens dengan aktivisme. Tapi Syekh Yusuf, kemudian kita kenal nama beliau, nama lengkapnya Syekh Yusuf Tajul Khalwati, ini nama beliau, gelar beliau. Beliau adalah penganut dan mursyid dari Tarekat Khalwatiyah. Nama beliau juga ada tambahannya Al-Makassari karena beliau lahir di Makassar. Dan ada tambahannya lagi Al-Bantani karena beliau mengabdikan hidupnya untuk kerajaan Banten menjadi seorang muslim. Kenapa penting? Sisi yang kedua kenapa beliau ini kurang penting, selain sisi kezuhudan beliau, sisi sufis, beliau juga aktif dalam pergerakan melawan atau menentang penjajah Belanda. Ini saya menghadap ke Mas Bagus saja nggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya saya agak canggung karena kameranya di sana tapi Mas Bagusnya di sini. Saya lebih senang interaktif dengan Mas Bagus. Ini ya. Oh, suaranya. Oke. Cek bisa terdengar sama audiens sebelum saya lanjutkan. Ya, mudah-mudahan lebih jelas ya. Nah, saya lanjutkan. Ini baru intro ya, Mas. Belum masuk ke ajarannya. Baru. Mudah-mudahan cukup 45 menit. Tadi ya, jadi ada dua sisi sekaligus dalam satu sosok. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Itu kenapa saya sebut bahwa beliau adalah yang penting. Nah, selain penting, beliau adalah sosok yang begitu dekat. Ya. Jadi biasanya kalau kita membicarakan sosok atau figur ahli tasawuf, kita membicarakan sosok yang ada di Timur Tengah. Ya. Junaid Al-Baghdadi, banyak sekali ya. Banyak sekali tokoh-tokoh sufi, Robi Adawiyah misalnya, dan banyak sekali. Tapi sekarang kita akan membincangkan sosok sufi yang original Indonesia, asli Indonesia. Asli Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi beliau juga yang tadi saya sebut, mengabdi untuk kerajaan Banten menjadi seorang muslim. Lebih dekat lagi, kemudian beliau diabadikan menjadi nama universitas yang kita cintai. Jadi sebuah kehormatan bagi saya membincangkan sosok yang begitu penting dan dekat dengan kita semua. Jadi itu. Nah itu pembuka dari ya, intro ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke inti dari ajaran tasawuf
Syekh Yusuf, saya terlebih dahulu ingin membuat pernyataan bahwa sebetulnya saya juga belajar banyak dari beliau, dari ajaran-ajaran beliau melalui karya-karya tulis ilmiah, baik melalui kajian filologi atau buku bacaan umum atau artikel-artikel. Dan sebetulnya saya berupaya mengakses naskah aslinya, tapi belum diberi kesempatan karena saya sempat menghubungi pihak Perpustakaan Nasional ya untuk meminta salinan manuskrip beliau. Udah masuk ke website ke linknya, tapi ketika klik download itu kan dokumen tidak tersedia. Saya konfirmasilah ke perpustakaan, ternyata ada masalahan yang mereka sedang mengupload atau men-scan ulang naskah ini. Ini bagi saya ini naskah yang untuk kita pelajari, karena setelah saya membaca melalui karya-karya tulis ilmiah yang tadi saya sebut, baik yang melalui kajian filologi murni maupun artikel-artikel, luar biasa. Pemikiran beliau ini luar biasa. Ada beliau ini dalam bahasa tasawuf, ada tasawuf yang istilahnya tasawuf khuluqi. Tasawuf khuluqi. Ya, yang berorientasi pada etik. Ada yang disebut dengan tasawuf falsafi. Kemudian orang menyebutnya tasawuf falsafi ini yang ada juga istilah wujudiyah. Jadi yang membincangkan tentang eksistensi Tuhan. Nah, lalu di mana posisi Syekh Yusuf ini? Nah, beliau memang yang saya baca dari buku-buku lebih banyak mengkaji tentang membincangkan ketuhanan dari dimensi yang tasawuf falsafinya. Kalau kita membuat kategori tasawuf falsafi, tapi ini sebetulnya masih ada perdebatan menggunakan istilah falsafi karena mengadopsi dari istilah filsafat. Mengadopsi dari istilah. Maka itu ada pendapat yang lebih lebih seret menggunakan istilah tasawuf wujudiyah. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, kita akan nanti membahas mengkaji beberapa pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani ini. Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah menjadi manusia unggul. Ya, kita kembali ke tema nih ya. Menjadi manusia unggul. Melalui dalam kacamata ajaran tasawuf Syekh Yusuf. Jadi kalau kita ingin membincangkan manusia unggul, tentu kita akan terlebih dahulu ingin mengetahui tentang siapa sih manusia, tentang seluk-beluk kemanusiaan. Meskipun kita sebagai manusia kita tahu, tapi apakah kita mengetahui tentang hakikat kemanusiaan kita, seluk-beluk kemanusiaan kita? Mungkin sebagian di antara kita ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum. Jadi nanti akan kita ulas sedikit tentang dimensi kemanusiaan dan kemudian bagaimana menjadi manusia yang unggul. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani tidak mengistilahkan manusia unggul tentu, tapi beliau dalam salah satu risalah menyebut istilah insan kamil, dalam salah satu risalah yang beliau namai dengan Sir. Beliau menyebut insan kamil. Jadi kemudian beliau mendefinisikan insan kamil itu siapa. Secara sederhana beliau menyampaikan insan kamil adalah dia
yang tidak hanya menjalankan syariat, tapi juga menjalankan etik. Dia tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga menjiwai ibadah. Jadi menurut beliau, kemudian sebaliknya, dia juga bukan sosok yang hanya bertasawuf, tapi dia juga teguh dengan syariat. Pelan-pelan saya di sini ya. Barangkali nanti ada istilah-istilah teknis yang agak mengganggu. Saya mohon Mas Bagus menjadi representasi audiens ya, untuk punya hak veto ya. Barangkali paparan saya terlalu tinggi atau ya kurang membumi, mohon bantuan untuk memveto ya. Karena saya mencoba untuk sesederhana mungkin. Sederhana mungkin, sepelan mungkin. Mudah-mudahan kita, siapapun kita, menjadi makhluk. Nah, jadi kemudian tadi, jadi menyatukan antara dimensi syariat dan dimensi tasawuf dalam satu sosok, dalam satu jiwa kita. Itulah yang disebut insan kamil dalam pandangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi dalam bahasa kalangan sufinya itu ini bahasa Arab ini. Jadi saya coba kutip di sini ya. Bahasa beliau itu man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Dalam bahasa ini pengertian insan kamil menurut beliau. Kemudian selanjutnya wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Terus kemudian wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Ini pelan-pelan ya. Ini istilah. Iya. Jadi pemaknaannya seperti tadi yang di awal. Barang siapa yang dia memegang syariat atau bermuamalah ibadah dan secara fikih, tapi dia tidak bertasawuf, maka dia telah fasik. Ya. Beribadah tidak bertasawuf, maka dia fasik. Ya. Nah, kemudian barang siapa yang bertasawuf tapi dia tidak memegang syariat, dia telah zindik. Zindik ya. Bertasawuf tapi tidak bersyariat, dia telah zindik, mudah terpeleset ya bahasa. Kemudian penggalan kalimat yang terakhirnya, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqa. Nah, barang siapa yang menyatukan dua dimensi itu sekaligus, maka dia telah sempurna pertama. Inilah pengertian insan kamil menurut saya. Insan kamil itu sederhananya apa? Dia sudah mengamalkan syariat, ya, juga mempraktikkan tasawuf dalam kehidupannya. Jadi menyatukan dua dimensi itu. Jadi itu sederhananya. Nah, sampai di situ mudah-mudahan kita tidak mengalami masalah dalam penalaran kita ya. Tidak masalah dalam penalarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang berbahagia. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu pengertian insan kamil atau manusia menurut Syekh Yusuf. Tapi ada juga yang memaknai insan kamil atau manusia yang sempurna adalah manusia yang jiwanya atau dirinya terlatih dari godaan yang muncul dari dalam dirinya, sekaligus gangguan dari luar diri. Jadi manusia yang unggul itu harus dia punya defense yang kuat dari dua arah sekaligus, dari dalam dirinya, ya, dari letupan nafs dalam diri kita punya banyak sekali letupan ya. Yang mengganggu kita,
juga dari godaan dari aktual. Jadi istilahnya itu kalau dari dalam disebut dengan godaan nafsu kita. Kalau dari luar itu yang apapun itu yang sifatnya mengganggu kualitas keimanan kita, itu disebut dengan gangguan. Itu ada yang memberi pemaknaan manusia itu adalah manusia yang terlatih dari godaan dalam diri dan gangguan. Nah, sampai situ mudah-mudahan kita juga bisa ya memahami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa manusia, kita semua adalah makhluk yang cerdas. Maka itu dalam Al-Quran, Allah sering menyapa kita dengan ya ulil albab, kan? Orang-orang yang punya nalar, ya ulil absar, orang-orang yang punya pemikiran. Atau biasanya juga ayah liqaumi yaqilun, kan? Untuk orang-orang yang berakal. Jadi kita oleh Al-Quran disapa dengan sapaan yang mengidentikan manusia dengan makhluk yang cerdas. Itu ada dalam. Kemudian dalam istilah sosiologi kita kategorikan dengan Homo sapiens, ya gitu ya. Jadi sosiologi atau antropologi nih. Nah, jadi ya, kita ini Homo sapiens, manusia yang cerdas. Nah, kendati pun kita sebagai manusia yang cerdas, tapi di dimensi yang lain, manusia ini punya potensi merusak. Ini kita bisa lihat, kita bisa rasakan, gitu kan. Bahkan tidak usah jauh-jauh keluar, tapi di dalam diri. Kita manusia yang cerdas, tapi dengan kecerdasan kita, kadang kita punya insting, punya naluri yang baik destruktif dalam makna untuk diri kita sendiri, maupun destruktif untuk orang lain dan jadi manusia itu punya dua hal itu. Nah, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah saya sebut bahwa manusia itu makhluk. Ya, walaupun karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Bahkan ada yang mengistilahkan di kalangan filsafat bahwa manusia itu adalah replika semesta, fotokopinya semesta, miniaturnya semesta, itu ada dalam diri manusia. Jadi kita ini adalah alamul asghar. Kalau alam al-akbar itu semesta. Kalau manusia itu semesta alit dalam bahasa Indonesia, semesta kecil. Al-alamul asghar. Mengapa disebut demikian? Karena dalam diri manusia mengandung semua sifat-sifat makhluk Tuhan yang lain. Mulai dari malaikat, sifat-sifat malaikat ada di diri manusia. Apa itu sifat-sifat malaikat? Yaitu sifat-sifat malaikat adalah yang berakal. Malaikat itu sifatnya itu berakal. Dan sifat yang lain beribadah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu sifatnya yang hobinya atau kerjaannya beribadah. Terus selain itu malaikat juga sifatnya ma'rif. Ya, bahwa malaikat mengenal Tuhan. Jadi tiga sifat malaikat tadi sekaligus ada di diri manusia. Manusia itu berakal. Manusia itu juga hamba yang senang beribadah. Manusia juga sekaligus yang punya potensi ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ada kesamaan antara kita dengan Allah. Itu dari sisi malaikat. Sifat-sifat malaikat kita punya. Tapi tidak hanya sifat-sifat malaikat yang kita punya, ternyata sifat-sifat setan, ya,
kita juga punya. Apa itu? Sifat-sifat setan, maksiat. Manusia suka maksiat. Kemudian juga menyesatkan orang. Maksiat itu tadi menyesatkan diri sendiri, mendolimi diri sendiri, kemudian mendolimi atau menyesatkan orang. Itu sebetulnya sifat setan. Ada di diri manusia. Ya. Selain itu ada juga sifat hewan. Ya. Amarah, sifat hewan. Syahwat, itu sifat hewan. Kemudian ada juga tamak, serakah, itu sifat-sifat hewan. Ada di diri manusia. Nah, selain tadi, ada juga sifat-sifat tumbuhan. Kita sadar nggak bahwa kita itu punya sifat-sifat tumbuhan? Nah, sederhana sebetulnya. Sifat tumbuhan itu kan, dia ketika tumbuh di pagi hari segar. Ya, awalnya itu segar. Tapi seiring waktu, kemudian mengering. Itu sifat tumbuhan, sifat alamiah dari tumbuhan. Itu pun kan manusia. Di awal-awal ketika kita lahir, semua kulit-kulit kita kencang. Ya. Kemudian menginjak usia berapa puluh tahun, kemudian sampai usia paruh baya, sampai usia tua, kemudian mengering. Sifat-sifat tumbuhan yang ada dalam diri manusia. Kesamaan sifat-sifat tumbuhan dengan manusia. Ya. Kemudian ada juga sifat langit dalam diri manusia. Sifat langit sekaligus. Jadi ini lagi yang saya bilang tadi bahwa semesta alit ini replika atau fotokopi dari alam semesta ciptaan. Bahkan sifat langit pun ada dalam diri manusia, yaitu rahasia dan cahaya. Langit itu menyimpan rahasia, sekaligus menyinari bumi. Ya. Itu pun manusia. Manusia dalam dirinya menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia. Tapi sekaligus kita bisa memberi pencerahan pada sesuatu. Itulah sifat langit yang berbeda. Nah, kemudian ada juga sifat bumi. Ini kita mengulas masalah manusia cukup lama ya. Tadi nggak nih kita telat. Nah, itu kemudian ada sifat bumi juga. Ya, jadi sifat bumi itu adalah tumbuh sesuatu. Itulah tempat tumbuhnya tabiat. Di sini disebut tempat tumbuhnya tabiat dan akhlak yang baik, akhlak yang buruk, itu tempat tumbuhnya di bumi. Jadi sama seperti manusia. Yang baik disenangi orang, yang buruk tidak disenangi. Ada dalam diri manusia. Nah, kemudian ada juga sifat-sifat arash. Ini ciptaan Tuhan lain yang agung. Sifat-sifat arash. Ternyata dalam diri manusia, dalam hati manusia, ada kesamaan sifat dengan arash. Dalam hati kita sebagai manusia, itu bisa menjadi tempat tajallinya, bahwa hati kita bisa menjadi cermin pantulan. Itulah sifat arash, tempat tajallinya. Kemudian selain arash juga ada sifat lauh mahfuz dalam diri manusia. Itu kita Tuhan. Ya. Kata lauh mahfuz itu tempat catatan, segala catatan ada di lauh. Nah, begitupun manusia. Manusia dengan segala potensinya, segala kelebihannya, memiliki khazainul ilm, menjadi khazanah. Coba kita bayangkan kepada siapa kita bisa menuntut atau menimba ilmu tentang disiplin. Pada orang lain, dia seorang budayawan. Itu kesamaan sifat antara manusia dan nah, kesamaan yang lain adalah juga ternyata kita juga punya sifat yang sama dengan Allah yang lain, yaitu surga. Ya, surga. Surga itu kan ya, penuh kenikmatan. Itu pun manusia.
Manusia yang baik akhlaknya bakal disenangi orang senang dengan orang senang, orang sekeliling kita akan senang. Begitupun dengan surga kita ketika ada di surga, dengan segala kenikmatannya kita dibuat. Begitupun manusia yang baik akhlaknya, sifatnya, orang lain yang ada di sekitar kita akan menjadi senang dan menjadi nyaman. Sifat yang berikutnya adalah sifat neraka. Jadi komplitlah komplitlah dalam diri manusia itu sifat-sifat ciptaan Tuhan. Sifat-sifat neraka itu adalah segala keburukan, segala ketidaknyamanan. Yaitu orang yang bersifat atau berperangai buruk, orang yang ada di sekeliling kita menjadi tidak nyaman dengan keberadaan. Inilah sifat. Jadi itu yang disebut dengan alamul asli. Kita manusia. Alamul asli. Semesta alam. Replika dari semesta. Nah, itulah kita oleh Allah diberi peringatan wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebut begitu ya. Dan dalam diri kita, apakah kita melihat ke dalam diri kita, pernah melihat ke dalam diri kita dengan segala potensi, dengan segala sifat. Allah bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kita tidak bisa melihat ke dalam? Ya, itu bahwa di dalam diri kita ada tanda-tanda Tuhan, ada sifat-sifat semesta dalam diri. Jadi untuk apa? Ya, kita tadi bahas tentang itu. Kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat manusia yang memiliki dimensi kesamaan dengan Tuhan yang lain. Itulah kualitas kita, kualitas kemanusiaan. Maka itulah kemudian manusia ini dengan segala sifatnya tadi memiliki dua potensi sekaligus. Potensi mulki ya, atau potensi milki ya. Dalam bahasa sederhana ini potensi kemelekatan dalam diri kita. Dan potensi malakut, potensi kemalaikatan. Simpel ya, Mas Bagus ya. Jadi di dalam diri kita itu ada dua potensi sekali. Potensi mulki ya, yang orientasinya itu kekuasaan, kebendaan. Ya. Tadi kita ringkas sifat-sifat tadi, kemudian kita ringkas dengan dua potensi sekali. Dan yang kedua potensi malakut. Jadi manusia itu ada di antara potensi, kita memiliki dua potensi itu sekali. Siapa itu yang memiliki potensi mulki ya, atau milki ya, atau kemelekatan? Kita itu biasanya yang punya potensi kemelekatan, yang punya kecenderungan bendawi di dalam. Jadi orientasinya itu selalu jadi potensi atau naluri kebendaan dia mengungguli naluri keruhanian dia. Jadi itu potensi mulki ya, potensi melekatan, potensi milki ya. Jadi itu satu dimensi. Dialah orang yang lebih mengutamakan hal-hal yang sifat jasmaniyah ketimbang ruhani. Dia itu seringkali lupa dengan dirinya, lupa dengan sang penciptanya. Dia lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan, benda-benda, mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu manusia dengan potensi mulki, ya, inginnya mengejar kekuasaan atau kemelekatan yang menempel dalam diri. Di dimensi yang lain, potensi yang lain, manusia itu punya potensi malak, punya potensi
malaikatan. Jadi sekaligus ada di dalam diri kita, kita bisa mencapai level malaikat di dalam diri kita. Itu luar biasanya manusia. Siapa itu? Ya, orang yang bisa mendahului atau mengutamakan dimensi ruhaniyah di dalam dirinya timbang dimensi yang jasmania. Kalaupun dia ya dimensi jasmania tentu penting untuk keberlangsungan hidup kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh uang, transaksi untuk memenuhi hajat kita sebagai makhluk yang material. Tapi semua hal yang sifat kebendaan itu diarahkan, semuanya diarahkan untuk hal-hal yang berdimensi rohani. Dia makannya bukan untuk semata-mata kenyang, tapi bagaimana dia bisa beribadah, dia bisa bekerja sebagai aktualisasi diri. Aktualisasi tentu penting. Aktualisasi itu di segala bidang kehidupan kita penting. Kita nggak bisa lepas dari itu. Kita butuh aktualisasi diri kita. Kita juga beribadah. Jadi rohani itu ya kita bisa mengaktualisasikan diri. Sekaligus kita menghamba. Jadi kalaupun dia makan, kalaupun dia tidurnya bukan mencari kenyamanan, tapi bagaimana kemudian fungsi organ tubuhnya menjadi kembali bugar, istilahnya sel-sel tubuhnya kembali terjadi regenerasi dan dia bisa beraktivitas kembali beribadah. Jadi itu manusia yang punya potensi dimensi malam. Dari dua dimensi itu, yang pertama tadi dimensi mulkiyah. Kalau kita lebih cenderung kepada yang pertama, Al-Quran kita disinggung, ulaika al-an'ami bal hum adall. Jadi ini sindiran Quran sangat keras sekali. Kita yang ingatnya cuma makan, minum, kemudian hubungan bukan fisik, biologis. Jika kita hanya berorientasi itu, ulaika al-an'ami bal adalah manusia-manusia yang kualitasnya dalam bahasa Quran sopan sekali. Al-an'am seperti binatang. Jadi al-an'am kekaf pakai bahasa pengumpama. Al-an'ami bal hum bahkan lebih rendah dari. Kenapa? Karena kita yang punya akal ternyata tidak kita optimal. Kita mendahulukan sisi jasmani. Itu yang dimensi. Nah, kalau yang dimensi kedua, kita mendahulukan sisi rohani kita menjadi lebih mulia bahkan dari malaikat. Ini luar biasa. Tapi di antara para sufi ini menjelaskan. Maksudnya adalah manusia yang awam, sekalipun kita ini manusia yang awam. Jadi semua masih awam. Yang ibadahnya, yang kedekatan kita dengan Allah masih bisa. Kita ini manusia masih yang awam. Sebagian besar kita masih. Jadi awamnya manusia yang mampu mempraktikkan dimensi malakut tadi itu lebih mulia dari awamnya malaikat. Jadi malaikat yang umum yang lain, bukan dari malaikat-malaikat yang utama. Jadi istilahnya gitu. Malaikat yang utama itu ada dan lain sebagainya. Malaikat itu kalau malaikat yang awam itu malaikat-malaikat yang jadi para kalangan sufi ada yang memperjelas lebih mulia dari malaikat, ada yang seperti awamnya manusia yang lebih mengunggulkan dimensi rohani itu lebih mulia dari awamnya manusia.
Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Nah, itu tentang kemanusiaan, ya. Kemanusiaan dan kekumpulan manusia. Karena sebetulnya manusia ini adalah cetak biru kita, itu adalah cetak biru yang unggul. Jadi Adam itu Allah ciptakan sebagai memiliki kualitas yang unggul. Allah menciptakan bahkan sebutan Adam tadi walaupun karomnya dan Adam pun kami muliakan. Dan memang cetak biru manusia adalah yang lebih utama dari yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa keunggulan manusia itu ketika dia bisa mengendalikan keserakahan. Ini diambil kesimpulan dari kisah atau dialog antara Allah pada Nabi Adam, bahwa Adam diperintahkan mendapat kemudahan, mendapat fasilitas di surga, bahwa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam tinggallah kamu dan bojomu di surga. Iya. Kemudian makanlah haitsu syi'tum, makanlah seluruh yang ada, konsumsilah seluruh yang di surga ini yang kamu mau. Dan catatannya satu, wala taqraba hadhihi syajar. Allah hanya meminta jangan Adam pada syajar. Kemudian dimaknai oleh ulama disebut syajaratul khuld, tapi disebut Al-Qur'an syajar. Adam diminta untuk tidak mendekati satu buah pohon. Ada kalangan ilmu hakikat yang memaknai ini, bahwa Allah sebetulnya memberi peringatan kepada Adam jangan sakit. Ya, toh Nabi Yuna Adam sudah diberi fasilitas yang begitu banyak oleh Allah, segala kenikmatan surga. Haitsu syi'tum, apapun yang kamu mau silakan. Hanya satu. Tapi ternyata dalam sejarah atau dalam Al-Quran kita membaca, kemudian Adam tergoda, terganggu dalam maksudnya, tergoda atau terganggu oleh wujudan iblis, bahwa iblis mengatasnamakan Tuhan, kemudian membujuk Adam dan bojonya Hawa untuk memakan buah itu. Padahal Allah sudah mengultimatum, jangan. Ini artinya ada simbol bahwa manusia itu kalau sudah diberi segala kenikmatan, fasilitasnya, ya jangan semuanya diambil gitu. Sederhananya gitu. Ini cetak birunya manusia ada, itu adalah manusia yang unggul dengan segala kenikmatan. Nah, kemudian ya dalam kita bisa membaca itu, Adam lalai dan Adam melakukan maksiat, mengingkari atau tidak melaksanakan perintah. Kemudian Adam turun ke bumi, kemudian Adam pun dibekali dengan permintaan maaf. Kemudian itu kita baca dalam Rabbana la tu'akhidhna in nasina seterusnya, wala tahmil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, yang semuanya adalah kita meminta kepada Allah untuk tidak dibebani dengan segala dosa, dengan segala hal yang tidak mampu memikul. Kemudian Adam bertaubat dan taubatnya diterima. Jadi yang dapat kita ambil dari kisah dari perjalanan moyang kita, Nabi Yuna Adam, adalah pertama, tidak melanggar perintah Allah dengan tidak melakukan atau tidak serak. Yang kedua, sifat
dari manusia yang unggul ketika dia melakukan kesalahan, dia mengaku kesalahan. Adam kemudian beristighfar dan bertaubat. Itu bagian dari keunggulan manusia. Ketika dia sudah membuat kesalahan, dia menyadari kesalahannya dari itulah bahwa Allah itu zat yang Maha Murah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghaffar, akan menerima taubat hamba. Sudah dipraktikkan oleh Adam Faisal. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, nah itu tentang manusia. Kita ringkas saja kepada ajaran Syekh Yusuf Al-Makassari Banten. Nah, berapa menit lagi kita, Mas Bagus? Masih panjang. Masih panjang. Silakan. Nanti kalau ada ini kita kembali lagi tentang manusia. Sekarang biar kita ini membagi waktu kita masuk ke tentang apa sih ajaran-ajaran atau konsep-konsep tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassari Al-Banten. Nah, pertama Syekh Yusuf mengajarkan pada manusia untuk selalu mengingat Allah dalam semua dimensi hidup. Bahkan secara khusus Syekh Yusuf mengajak bagi kita yang ingin menekuni atau terjun dalam dunia tasawuf, suluk, bahasa lain, tarekat, kita diminta untuk sebagai salik pemula untuk melakukan zikir sederhana, zikir la ilaha illallah sebanyak 10.000. Zikir la ilaha illallah sebanyak 10.000. Untuk apa? Tujuannya agar seluruh organ dan tubuh itu meresap, bahwa kita meresapi asma Allah. Itu pun dengan catatan niat dari zikir kita tidak niat yang bersifat duniawi, sekaligus tidak niat yang ukhrawi. Jadi niatnya itu nggak ada niat duniawi dan niat akhirat. Akhiratan itu kita pengen surga, kita pengen dapat pahala, nggak ada. Jadi zikir bagi untuk para salik Yusuf niatnya untuk itu, bukan untuk orientasi keduniaan, bukan orientasi akhiratan, tidak untuk mencari keuntungan duniawi dan untuk mencari keuntungan ukhrawi, tapi semata-mata mendekatkan diri untuk mengenal makrifat kita pada Allah. Baca 10.000 kali sehari semalam. Itu zikir untuk pemula. Bagus. Itu untuk pemula itu. Pemula zikirnya la ilaha illallah. Ini yang pertama ya. Masih dalam hal zikir. Di tahap berikutnya saya Yusuf mengajar terutama yang berminat dalam dunia suluk tasawuf. Tahap berikutnya setelah zikir Allah, zikir kata Allah. Lebih ringkas ya, enak ya, lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Kemudian yang ketiga setelah tahap yang terakhir, Yusuf level yang paling tinggi ya, level zikir gua. Cukup dengan kata gua. Gua itu arti bahasa Indonesia adalah dia. Jadi kalau yang pertama ini, tadi yang level pertama, yang beginner ya, yang beginner ini la ilaha illallah. Jadi kalau sementara kita kan selama ini tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang
luar biasa menyeluruh, kan diamalkan oleh segenap muslim, zikir setelah sholat dan la ilaha illallah. Tapi bagi kalangan salik, terutama Syekh Yusuf, ini adalah hukum. Dalam kalimat la ilaha illallah ini terkandung dua hal sekaligus. Dalam kalimat yang pertama adalah kalimat nafyu, kalimat yang nafyu itu menolak atau meniadakan nafyu dengan kata-kata la ilaha, tiada Tuhan, tiada zat yang kita sembah, tiada zat yang kita tunduk, tiada zat yang kita mintai pertolongan. Jadi kita nafikan itu, kita menyahkan itu semua, kita tolak. Kemudian dalam penggalan yang kedua, dalam lil itu, la ilaha illallah adalah kalimat isbat, sebetulnya kalimat pengukuhan, kalimat penetapan dalam kata illallah. Kalau yang pertama kita tadi menafi, dia menafikan, kita menolak, kita coba menjauhkan, gitu ya. Yang kedua dari la ilaha illallah adalah kita melakukan isbat, bahwa hanya Allah, kecuali Allah, zat yang kita sembah, yang kita patuhi, yang kita mintai pertolongan, hanyalah kecuali Allah. Itu makna dari zikir la ilaha illallah. Kalimatnya semua. Nah, kemudian di level kedua, kenapa kok hanya Allah? Ya, hanya Allah. Jadi menurut Syekh Yusuf, tahap kedua orang saleh cukup zikirnya dengan kata-kata Allah. Karena di tingkatan ini seorang saleh sudah jiwai nafyu dan isbatnya, sudah menyatu di dalam diri. Jadi tidak sembarangan ketika dia berzikir Allah, tapi dalam hatinya dia sudah menyatu, bahwa dia sudah menafikan Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan, sekaligus isbatkan bahwa hanya Tuhan yang wajib disembah. Itulah cukup dengan kata-kata Allah. Nah, jadi hanya satu kata Allah. Jadi dengan lafzul jalalah dalam bahasa ini kita mengistilahkan Allah itu sebagai lafaz keagungan. Nah, itulah kalau umat Islam dan Tuhannya adalah Allah. Jadi zat lafzul jalalah. Jadi zat Allah. Jadi selain Allah ini ada sifat. Jadi kalau zat ini hanya Allah. Jadi kalau sifat kita bisa mengetahuinya dengan sifat-sifat Allah yang melalui misalnya semua husna. Dan sifat-sifat ada selain lafaz Allah. Ya. Kalau Allah juga termasuk sifat jalalah. Tapi yang lainnya adalah yang 99 dengan sifat asma wa husna, nama-nama Allah. Nah, kemudian zikir yang level yang paling tinggi ajaran Syekh Yusuf adalah dia, hanya dia. Jadi hanya Allah. Jadi Allah tidak disebut lagi sebagai Allah, tapi sebagai dia. Jadi kita sudah tidak lagi menyatakan kata Allah, tidak lagi mengatakan la ilaha illallah, tapi sudah pada dia. Nah, yang ketiga ini dari mana Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani mengambil? Jadi Syekh Yusuf ini baik yang pertama, level pertama, level kedua tinggi, mengambil dasar dari Al-Quran. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap bahwa tidak ada dalil dari Allah dan dua Syekh Yusuf Al-Makassari melandas
landasinya dengan dalil dalam surat Al-Ikhlas, huwa, huwa. Jadi kalimatnya di situ dengan kalimat huwa, wallahu, huwa. Dialah Allah. Itu ada kata dia selain lafaz Allah. Nah, terkait dengan tadi yang sebelumnya, zikir dengan lafaz Allah pun ada dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, qulillahu tsumma darhum fi haudi. Katakanlah Allah, qulillah. Jadi di sini sebagai ekspresi kehambaan yang meyakini bahwa Allah lah zat. Karena ayat ini qulillahu, ayat ini terkait dengan keraguan tentang Allah. Dan dijawab, katakanlah Allah, bahwa Allah lah yang menurunkan kitab suci. Kemudian Allah juga yang menurunkan atau memberi cahaya. Allah yang menunjuk. Jadi konteks ayat ini tentang Allah lah yang menciptakan atau yang menurunkan kitab suci sebagai petunjuk manusia, juga sekaligus menerang dan menjadi petunjuk. Jadi konteks ayat itu. Jadi maka itulah kemudian diambil menjadi dalil Yusuf pikir kul, katakan Allah, katakan Allah. Jadi seperti itu. Jadi tidak sembarangan Yusuf bilang pikir di level Allah saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya hormati. Nah, kemudian apa sih output dari zikir? Dari zikir tentu output dari zikir Allah Syekh Yusuf adalah akhlak, akhlak kepada sesama maupun akhlak kita kepada Allah. Jadi adalah akhlak, jadi akhlak mulia, sikap positif ya. Nah, itu ada hadis yang menyatakan takhallafu bi akhlaq. Jadi berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Allah. Jadi kita diminta berakhlak dengan akhlak. Jadi kalau kita membahas tentang kalimat ini lebih panjang. Jadi ada akhlak Allah ya. Iya. Seperti apa sih akhlak Allah? Jadi akhlak Allah itu baik akhlak Allah yang kita lakukan untuk sesama maupun akhlak Allah yang kita lakukan atau kita amalkan, kita praktikkan dalam interaksi hubungan kita, hubungan hambaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi outputnya adalah akhlak yang baik. Nah, zikir itu. Nah, selain zikir, ajaran Syekh Yusuf lainnya adalah taqarrub ilallah. Jadi kita diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari untuk bertaqarrub. Ini pun ada dalil ya, bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa dalil taqarrub ini dikaitkan dengan dalil dalam hadis Nabi kan ditanya seseorang yang datang kepada Nabi yang datang tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Dan sahabat bertanya siapa dia? Rasulullah. Kalau dia bertanya kepada Rasul, dia pula yang jawab paduka benar. Jadi kata sosok itu dalam hadis ini, hadis yang sangat populer ya, hadis bahkan dalam kompilasi 40 hadis Imam Nawawi ini, hadis Arba'in Nawawi ada. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang program optimis. Jadi hadis tentang makna keimanan, makna keislaman dan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Syekh Yusuf Al-Makassari ya mengambil dalil kenapa kita mesti bertaqarrub ilallah dengan hadis tentang ihsan. Tentang ihsan itu kan
ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadisnya seperti itu. Bahwa ihsan itu adalah penghambaan kita kepada Allah dengan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita melihat Allah, kita dekat dengan Allah. Kalaupun fa'ilam takun tarahu, kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, pada hakikat kita tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat. Inilah spirit taqarrub, spirit bahwa kita ini berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ini upaya untuk mendekat. Taqarrub, upaya untuk mendekat. Kalau sudah dekat, taqarrub, saling berdekat. Kesalingan, taqarrub. Kalau kita mendekatkan yang aktifnya kita sebagai manusia, ikhtiar dan kita adalah taqarrub. Nah, taqarrub ini penting kata Syekh Yusuf, karena manusia itu membutuhkan. Jadi makanya kita butuh dekat dengan Tuhan, tidak menjauh dari. Bapak dan Ibu semua, jadi itulah dua hal ya, zikir dan taqarrub yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari kepada kita semua. Nah, ajaran berikutnya ini ajaran yang lebih komplikated. Kita udah siap belum? Siap. Gimana lagi? Ajaran yang tadi kenapa disebut tasawuf falsafi. Nah, ini digeluti oleh para ahli sufi yang senang dengan yang hal-hal yang sifatnya permenungan. Tapi bagi mereka ini penting untuk mengetahui hakikat Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengetahui hakikat Allah. Ajarannya berikutnya ini dengan konsep bahwa ada konsep yang disebut oleh Syekh Yusuf adalah bahwa Tuhan itu adalah memiliki sifat ihatah dan ma'iyah. Ini terminologi yang asing, mana ada di kalangan fakultas ekonomi bisnis ini ihatah ma'iyah, tidak ada ya. Nah, jadi istilah yang khas ya, ini dalam tasawuf atau sebetulnya ini istilah diambil dari Al-Quran. Jadi istilah ini ada dalam Al-Quran untuk mengkonsepsikan bahwa Allah itu memiliki keihatohan, kemeliputan, sekaligus kemahiyahan, kebersamaan. Saya pelan-pelan di sini ya. Jadi Allah itu zat yang meliputi. Allah itu zat yang memiliki sifat ihatah, meliputi. Dalam ayat Al-Quran bikulli syai'in muhitah, bikulli syai'in muhitah, bahwa ya Allah terhadap segala sesuatu meliputi, maha meliputi, muhitah, atau yahitu. Dan kalau kita belajar asal kata ya bahasa Arab ya. Jadi ahata yuhitu ihata. Infinitifnya adalah ihata. Bentuk fa'ilnya, subjeknya muhitun. Jadi itu agak complicated ya, tapi ini. Jadi dalam ayat tadi bikulli syai'in muhitah. Itu konsep ihata, bahwa Allah itu meliputi semuanya. Kita ini berada dalam
itu meliputan semua semesta yang ada, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini dalam liputan Tuhan, dalam ihatohnya Tuhan. Sudah begitu, bisa kemana kita? Pasti dalam pengawasan Tuhan kan? Jadi yang tersirat dari konsep ihatoh ini bahwa siapapun kita manusia, ini konsep tasawuf yang pada zahirnya falsafi, tapi dalam makna tersiratnya ini bisa jadi ingin memberi pelajaran kepada kita sebagai manusia sebetulnya kita semua itu dalam pengawasan Tuhan. Jadi seperti itu. Selain konsep ihatoh tadi, ini yang sama dalam satu tarik nafas sebelumnya. Ada konsep ma'iyah, konsep kebersamaan. Nah ini nanti sekilas kita bakal bingung. Karena ini yang khas dari tasawuf Yusuf dan beberapa tokoh yang lain membincangkan tentang sifat-sifat Allah yang kemungkinan bagi sebagian orang ini membingungkan, tapi ini memang ada. Nah, Al-Quran disebut seperti itu. Konsep ma'iyah ya Tuhan itu dalam ayat bahwa ma'akum aynama kuntum. Saya mesti buka catatan saya kalau mau ini ada di ayat berapa ya, mohon maaf ya. Silakan. Jadi saya koret-koretan gitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau jeda minum dulu silakan ya. Bapak Ibu juga kalau ada yang ingin tanyakan boleh silakan tuliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand nanti selesai pemaparan. Nah silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Silakan. Ya, siap Mas Bagus. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi konsep atau ajaran dari Syekh Yusuf yang kita sedang bahas adalah konsep ihatoh dan konsep ma'i. Konsep yang sangat populer. Beliau mencatatkan ini dalam tidak hanya di satu risalah, tapi ada di beberapa risalah. Jadi ingin seakan beliau memberi penjelasan kepada teman-temannya, pada orang yang bertanya, Syekh Yusuf ini bagaimana sih sebetulnya sifat-sifat Tuhan terhadap hamba. Konsep ma'iyah ini ada dalam surat Al-Hadid ayat 4 ya, disebutkan bahwa wahwa ma'akum aynama kuntum. Jadi wahwa ma'akum, dia Allah ma'akum. Ma'akum di sini kenapa disebut konsep ma'iyah? Diambil dari kata ma'an. Ma'akum, bersama. Sekilas kalau bersama itu jangan-jangan mereka. Ini yang ingin diperjelas oleh Syekh Yusuf. Wahwa ma'akum, bahwa dia Allah bersama kalian. Aynama pun, dimanapun kalian berada. Tadi saya sebut di awal bahwa baik konsep ihatoh maupun konsep ma'iyah yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf ini secara tekstual kita membacanya ini seolah pertengahan. Tapi yang saya baca, saya pahami ternyata ada makna tersirat konsep ini yang diajarkan Syekh Yusuf kepada kita. Bahwa baik Tuhan yang ihatoh maupun Tuhan ma'iyah itu adalah dekat dengan kita, mengawasi kita hambanya. Jadi kalau sudah mengawasi, kalau sudah dekat dengan hambanya, berarti Tuhan tahu. Meskipun kalaupun Tuhan tidak menyatakan dengan kalimat ini, Tuhan dengan sifat alimnya Tuhan pasti tahu. Baik yang tersembunyi dalam hati kita maupun yang tidak terucap dalam hati kita. Ma dhahara wa ma
batin wa ma akhfa. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita yang rahasia hanya terpikir oleh pikiran kita. Allah. Jadi itu yang tersirat dari konsep ihatah dan iya yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Maqdissari. Ya. Nah, seolah-olah ini kontradiktif. Menurut ihatah, ya, dalam ayat tadi, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek ayat ini dalam surah An-Nisa. Kali nanti mau dilihat ada dalam di ayat 120. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Bahwa Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Menyeluruh kulli syai'in, tidak ada kecualiannya. Muhitan. Bapak dan Ibu sekalian, terkesan kontradiktif. Apakah Allah itu bersama, Allah itu mengawasi? Ada seolah-olah kita, kalau kita tidak membaca dan merenungi konsepsi itu, kita bakal dibuat seolah-olah itu kontradiktif. Tapi sebetulnya, kemudian Syekh Yusuf menjelaskan sebetulnya tidak kontradiktif. Nah, karena Syekh Yusuf menjelaskan bahwa dengan menyatakan dengan ini ya penjelasannya itu dengan Asmaul Husna, kenapa Allah itu ihatah sekaligus Allah yang meliputi, sekaligus Allah itu ma'iyah, karena Allah itu memiliki sifat yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, yaitu yang zat yang awalnya tidak ada qadimun bila tidak ada permulaan, maaf, zat yang maha qadim tidak ada permulaan, dan akhirnya itu tidak ada permulaan, tidak ada. Jadi wal awwalu wal akhir, Allah adalah zat yang awal sekaligus zat yang zahir dan yang batin, yang ada, yang tampak, ya, sekaligus yang tidak tampak. Jadi, nah mungkin ini masih sedikit membingungkan, tapi ada dalam ayat lain. Ya. Nah ini yang barangkali nanti bisa menjadi penjelasan, karena ternyata ada konteks kenapa ma'iyah itu disebut oleh Allah, kenapa ihatah juga disebut. Nah ada dalam surah An-Nisa juga, saya lupa mencatat ayatnya. Ada ayat yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'akum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna. Nah di sini di ayat ini Allah menyebut dua konsep sekali, konsep ma'iyah dan konsep ihatah. Ini kemudian saya telah untuk mencari penjelasan yang lebih mudah. Ternyata konsep ihatah, ketika Allah menyebut konsep ihatah itu untuk hal-hal yang bersifatnya universal atau hal-hal yang bersifat amaliyah. Jadi disebut wa kana Allahu bima ya'maluna. Ini kenapa saya sebut tadi hal-hal yang bersifat amaliyah, perbuatan Tuhan, Jadi dan Allah dengan apa yang diperbuat oleh mereka itu maha meliputi. Jadi, meliputi ini dalam ayat ini kita bisa pahami Allah menyebut konteks, menyebut ihatah dalam hal yang bersifat universal secara keseluruhan, ya, sekaligus untuk hal-hal yang bersifat dia, bahwa kita ini diawasi loh perbuatan kita oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, lalu konteks ma'iyah dalam ayat ini disebutkan tadi yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna
yastaghithuna minallah wa huwa ma'hum. Dan kalimat ma'iyah, wa huwa ma'hum, dan Allah ma'hum, serta mereka, bersama mereka. Jadi kalau saya memahami dari ayat ini, konsep ma'iyah itu dalam hal ketika hubungan hamba, konteksnya itu spesifik dalam hal. Jadi Allah itu dalam bahasanya bersama manusia. Tentu kita nanti bakal menjelaskan kebersamaan itu bukan kebersamaan yang melekat. Ya. Syekh Yusuf juga menjelaskan tentang kebersamaan yang melekat antara satu benda dengan benda lain. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu ajaran yang baru yang berapa itu? Masih ada ajaran-ajaran lain. Tapi kita dibatasi waktu ya. Iya, betul. Allah. Nanti mudah-mudahan sambil berjalannya waktu kita nanti singgung sepintas-pintas hal-hal lain yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Makassar Bantani kepada kita. Ya, demikian ya. Terima kasih Mas Agus ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, ini tadi pembahasannya luar biasa. Sore hari kita langsung membahas mengenai tasawuf. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin tanyakan, ini Muanidin, ini kalau saya lihat ada Pak Jailani, silakan Pak Jailani di unmute mikrofon. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau saya tidak salah menangkap tadi Ustadz menyampaikan, jadi insan kamil itu perpaduan antara ibadah dan tasawuf. Dan terus ada pernyataan, jadi kalau ibadah tanpa tasawuf itu fasik gitu ya? Iya. Terus tasawuf tanpa ibadah itu terpeleset. Ya, zindik. Kalau saya tidak salah nangkap gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada dalil berupa hadis atau apa gitu ya yang relevan dengan pernyataan itu? Baik. Kemudian yang kedua, kan tasawuf itu identik dengan thariqatnya. Betul. Nah, jadi apakah setiap mereka yang mengikuti tasawuf harus ikut thariqat juga gitu ya? Kemudian yang ketiga, apakah imam mazhab yang besar gitu ya, seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, kembali mereka juga bertasawuf gitu ya? Barangkali itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Silakan. Pak Jailani, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa baik dan bisa memperkaya perbincangan kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, pertanyaan pertama tadi terkait konsep insan kamil menurut Syekh Yusuf Al-Makassari adalah dengan kalimat tafaqquha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Kemudian wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan ini kalimat fasik ya, saya ingin terutama menggarisbawahi ada kata-kata tafassaq. Siapa yang bersyariat tanpa tasawuf itu fasik. Ini maksudnya apa gitu ya? Mungkin banyak yang tanya, harus bertasawuf gitu. Karena kalau kita belajar tentang ilmu fikih gitu. Ilmu fikih ini kan ilmu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya formalistik, yang dimaksud mantafaktoh. Jadi orang yang bagian kita yang mempelajari fikih, yang ilmu-ilmu yang sifatnya praktik ibadah, tapi tanpa menjiwai. Tasawuf itu bertasawuf. Tasawuf itu kan tadi kan pengertian, salah satu pengertiannya as-sofa wal musyahadah gitu ya, kebeningan dan penyaksian gitu ya. Jadi tasawuf seperti salah satu makna yang umum ya, kebeningan. Jadi ketika ibadah tanpa dibarengi dengan kebeningan dan musyahadah itu
jadi tafasar. Jadi kemudian pertanyaannya itu mana dalil? Kira-kira ada nggak argumen yang lebih tinggi gitu yang bisa kita jadikan? Nah, Bapak dan Ibu, saya teringat buah ayat Quran, mohon maaf saya harus baca ini dalam surah Al-Hasyr. Saya jadi di sini ada bagaimana konsep fasik ya, konsepsi fasik itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kenapa tadi disebut tafasar? Jadi kita harus terlebih dahulu memaknai fasik, apa itu fasik. Jadi dalam Al-Hasyr ayat 19, jadi Bapak Ibu nanti ini bisa sebetulnya istilah-istilah fasik banyak ya di sini. Tapi saya ingin mengutip di sini surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi ayat berbunyi wala takunu kalladzina nasullaha fa'ahum anfusahum. Ulaika humul fasik. Jadi makna kata fasik adalah ya, kalau kita ingin coba menerjemahkan ayat ini adalah wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kalian semua seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Ya. Ini ayat sangat sofistik sekali. Lupa Allah. Ya. Dalam ibadah itu kan dalam fikih biasanya itu kan tidak menekankan sisi-sisi apakah kita ibadah itu mengingat Allah, tidak. Yang penting rukun-rukunnya terpenuhi, ada niat, gitu kan? Rukunnya terpenuhi, ada niat, ya, segala macam itu runtut, tertib dari takbir sampai salam, itu ajaran fikih biasanya itu sudah cukup. Tapi kalau tasawuf itu bagaimana ibadah itu segala gerakannya terpenuhi, ucap kalimat-kalimatnya ketika kita mengucap takbir, ya, kita bisa resapi Allahu Akbar, itu sudah dalam ranah tasawuf. Kita takbir itu Allahu Akbar, bahwa kita mengikrarkan diri bahwa Allah zat yang maha besar. Tapi apakah dalam fikih itu ada? Tidak disebutkan ketika kita merenungi atau kita bersabda bahwa tidak. Cukup ketika takbir itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Kemudian kita membaca ayat-ayat ya, baca Fatihah, kemudian kita ruku, bacaan dalam ruku misalnya apa, kemudian dalam bacaan sujud apa, bacaan tasyahud apa, kemudian makna salam itu apa. Fikih hanya mengajarkan dimensi bahwa ibadah yang rukunnya ini, sunnahnya ini, ya, yang sah seperti ini, yang tidak sah itu fikih. Tapi tasawuf memberi nilai terhadap ibadah. Intinya itu. Tasawuf memberi nilai, memberi makna terhadap ibadah. Apa tujuannya? Tadi tidak fisik. Tadi ayat itu jangan seperti yang melupakan Allah. Tahum anfusahum ulaika humul fasihun. Jadi orang-orang yang melupakan Allah, kemudian kita lupa diri, itulah orang-orang yang fasik. Jadi ini dua hal yang berkorelasi. Ya, kita melupakan Allah, biasanya kita lupa. Gitu ya. Atau lupa diri dulu baru lupa Allah. Ya, gitu kan. Jadi kita kalau dalam keseharian kita paling ketika kita mau atau ada hal-hal yang sifatnya melanggar perintah Allah, biasanya kita didahului oleh kita lupa Allah atau belaga lupa Allah, atau memang kita yang memang melupakan Allah. Itu bahaya. Melupakan. Sebutkan tadi fa'ansahum anfusahum. Jadi kita sudah lupa Allah aja, itu sudah disebut fasik. Karena konsekuensinya ketika kita lupa Allah, kita lupa diri.
Jadi dalilnya adalah kenapa faqad tafassaqa itu tadi ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Nah, jadi itu ayat Al-Qur'an. Ya, tentu nanti kalau kita mau mengkaji lebih dalam banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tarekat itu bertasawuf itu mesti bertarekat? Tidak harus. Jadi kalau kita ingin bertasawuf itu kan tadi maknanya kebeningan dan musyawarah. Jadi kalau kita ingin bertarekat itu lebih utama karena kita bakal bertemu dengan mursyid, orang yang sudah memiliki pengalaman spirit. Jadi kalau tidak bertarekat tidak masalah. Bertarekat lebih baik karena kita akan bertemu dengan orang yang berpengalaman spiritual lebih tinggi dari kita sekaligus bakal membimbing. Jadi yang khas dari tarekat itu kan memiliki ritual, kebiasaan-kebiasaan yang khas dari setiap orang. Dari zikir, dan taubat, aktivitas seharian itu ada pakem. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah para imam mazhab ini bertasawuf? Jadi imam mazhab juga bertasawuf. Bahkan dari tiga hal yang sangat disukai oleh Imam Syafi'i, imam kita, adalah bertasawuf. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa hobi, jadi dalam hal yang disukai oleh Imam Syafi'i adalah mempelajari tasawuf. Jadi kalau ada pandangan bahwa imam mazhab tidak bertasawuf, tidak mengolah batin, itu bacaannya kurang. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi imam-imam mazhab bertasawuf, mengolah batin. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan jadi sekedar pendahuluan. Mudah-mudahan nanti setelah jawaban kita itu bisa kita membaca dan lagi terkait pertanyaan Pak. Terima kasih. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng, silahkan Pak Sugeng. Baik. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Apa namanya, penyampaiannya harus khusyuk. Ya, karena memang bahasanya luar biasa gitu kan, untuk kita pahami, jadi memang perlu khusyuk. Tadi juga sempat saya mendengar ada yang terputus, jadi saya khawatir salah memahaminya. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ketika ibadah, ya contohnya la ilaha illallah mengucapkan 10.000 dalam sehari kalau tidak salah itu ya. Nah, kita diniati sebagai makrifat, artinya tidak mengharapkan pahala kalau nggak salah tadi ya. Saya mendengar itu, takut salah saya karena agak putus tadi. Tidak mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kalau kita melihat rujukan beberapa firman Allah dalam Al-Quran, ya, surat Al-Isra ayat 57 ke 17 itu, yang salah satu penggalan ayatnya adalah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, artinya mengharaplah rahmat Allah wa yakhafuna adzabah, dan takutlah pada siksa Allah. Artinya ketika kita ibadah, ya, wa yarjuna rahmatah, jadi mengharap rahmatnya Allah, artinya mengharap pahala dan mengharap surganya Allah. Nah, berarti jika tadi statementnya adalah kita ibadah, ya, keheningan, kemudian tidak mengharap pahala atau apa tadi ya, yang 10.000 itu mungkin nanti bisa dijelaskan kembali. Karena dalam beberapa ayat Allah yang lain, firman Allah yang lain juga menegaskan, ya, kalau tidak salah di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin al-ayah, ya, karena ayatnya panjang. Ya, jadi ibadah, Allah itu menyampaikan bahwa maukah engkau aku tunjukkan barang dagangan yang bisa
memasukkan kamu dalam surga dan menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Ini dalam firman ini mengartikan bahwa kejelasan ketika Allah menawarkan ibadah itu adalah penawaran transaksi. Kalau orang iman mau dapat surga, maka ibadahlah, maka akan aku berikan keimanan, berikan pahala, berikan surga, berikan kenikmatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dengan yang disampaikan tadi, tidak mengharap pahala, kemudian rahmat, apakah apa hubungannya atau apa korelasinya? Apakah salah saya dalam memahami ayat yang tadi saya sebut, atau memang ada filosofi ajaran dari Syekh Yusuf ya kalau nggak salah seperti itu, yang memahamkan dari versi lain. Nah, seperti itu. Mohon untuk bisa dijelaskan kembali karena ini hubungannya dengan pemahaman dalam kitab ibadah. Terima kasih Pak Bagus, Pak Ustadz. Ya, Pak Yusuf, saya ucap sorry, Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, terima kasih atas, saya pikir ini bukan, menurut saya ini bukan pertanyaan, tapi justru saya merasa mendapat tambahan penjelasan bahwa konsep tadi yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Asari, ini ada ayat yang mengatakan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi ya memang dalam konsep kesufian yang diharapkan oleh para salik, orang yang menempuh jalan sufi adalah bukan hal-hal yang sifatnya imbalan. Jadi kepuasan para salik itu bukan imbalan. Justru ketika dia mengenal Allah, itu adalah balasan. Karena Allah lah yang pada hakikatnya mengenalkan dirinya kepada dia. Jadi ma'rifatullah itu anugerah bagi para sahabat. Karena kendati pun kita sekarang belajar tentang ma'rifatullah, tapi apakah kita sudah benar-benar memahami tentang Allah? Jadi pengetahuan tentang ma'rifatullah itu tidak semata-mata dicari, tapi anugerah. Tidak semua orang bisa memiliki pengetahuan tentang ma'rifatullah. Seperti itu. Nah, tadi ayat yarjuna rahmatahu wa yakhafuna, ini memang ayat yang bisa kita baca dalam Al-Quran. Lebih, kalau dalam pemahaman saya, dalam Islam itu ada istilah yang disebut dengan konsep khauf dan roja. Jadi konsep khauf dan roja ini memang bagian dari ajaran Islam. Apa inti dari konsep khauf dan roja? Bahwa dalam status kehambaan kita, apakah kita pernah melakukan kesalahan kecil atau besar, sedikit atau banyak, Allah meminta kita untuk tidak putus asa, untuk tidak letih atau lelah berharap. Apa yang diharapkan? Rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Jadi karena Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dan Allah merahmati hambanya. Jadi bahwa dalam hadis qudsi disebut inna rahmati sabaqat ghadab. Ini konsep roja. Jadi bahwa rahmatku, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului murkaku. Ya. Jadi kita bisa membaca secara tekstual maupun pemaknaan ada teks ini, rahmatku mendahului murkaku. Bahwa sifat Rahman Rahim Allah itu dalam Al-Quran menjadi asma di awal-awal. Tapi Al-Jabbar, Al-Qahhar, sifat-sifat yang bersifat jalal, agungan Allah, yang memaknai bahwa Allah itu zat yang memaksa dan lain-lain, yang mungkin dipersepsi tidak baik oleh orang. Itu justru setelah sifat Rahman dan Rahim. Nah, itu makna yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari. Dan
makna lain bahwa rahmat Allah itu sabaqat qadar, bahwa sifat asli azali itu ketika mencipta semesta itu nafahor ya, nafahor ruh birrahmah, dengan ketika mengatakan kun itu mengucapkan kunnya itu dengan nafah, dengan hembusan sifat rahmaniyah. Maka itulah kemudian asma ar-rahman dimaknai kasih sayang Allah yang meliputi semuanya, semua hambanya, tidak terbatas dia yang mukmin atau kafir, semua hambanya, musyrik termasuk, diberi nikmat oleh Allah dengan sifat rahmaniyah. Nah itu konsep roja, ya, dengan rahmat. Kemudian ada tadi ya khofuna adzabah. Jadi memang ini betul. Jadi ini ada dua keseimbangan. Jadi konsep yarjuna rahmatah wa yakhofuna. Sebagai manusia kita nggak boleh terbuai oleh konsep roja dengan rahmat Allah. Tapi juga dalam kelaan kita mesti takut dengan yakhofuna. Bahwa Allah itu yu'azzibu man yasha wa yaghfiru. Bisa mengadab. Jadi dengan dua keseimbangan ini tadi ayat yang dikutip oleh Pak Sugeng, yarjuna apa? Kita bakal menjadi insan hamil. Kita tidak buat dengan gampangnya kita melakukan maksiat misalnya dengan mengharap rahmat dari Allah. Tapi dengan patokan yakhuf, bisa jadi Allah tidak mengampuni karena yu'adzibu manusia, dia bisa saja mengampuni pada orang dan bisa juga. Jadi konsep tadi ini benar sekali, konsep roja dan khauf terkait dengan tidak mengharapkan imbalan. Tadi bahwa para salik itu lagi-lagi dia dengan makrifat Allah dan mencintai Allah itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Bagi mereka ini sebuah kuasa, dalam bahasa mereka kuasa, syarif, kenikmatan yang bisa diredup. Jadi kalau orang sudah merasakan sebuah kenikmatan dengan cara makrifat kepada Allah, bisa jadi dia tidak mengharapkan kenikmatan lain, baik itu yang sifat ganjaran, pahala dihitung. Misalnya kalau kita membaca la ilaha sekian maka balasannya akan sekian. Jika kita membaca ini maka imbalannya tidak lagi mengharapkan. Kemudian tadi ayat hal adullukum ala tijaratun tunjikum minuna billah. Jadi ada kalimat-kalimat itu. Jadi lanjutan dari ayat tadi itu bahwa sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya itu di konteksnya bukan jual beli biasa. Jadi jual beli itu yang luar biasa. Jadi apakah itu? Beriman kepada Allah. Interaksi jual beli bahwa Allah ketika sudah memberi kita nikmat, ya kita balasannya dengan iman kepada Allah. Jadi itu timbal balik, hubungan timbal balik. Perniagaan itu kan transaksional. Tijarah itu kan transaksional. Ada transaksi antara manusia dan Tuhan. Apa transaksi yang tidak akan merugi? Yaitu minuna billah, beriman kepada Allah, pada hari akhir. Kita nggak bakal rugi, bakal selalu rugi. Karena dari situlah kita bakal mendapat rahmat, mendapat maghfirah dari Allah, mendapat ampunan dan nikmat yang mungkin bakal ditambah oleh Tuhan. Wasilahnya kita beriman. Jadi konteks ayat tadi hal adullukum ala tijaratun tunjikum min minuna billah dan ayat seterusnya. Jadi konsep pertama tadi itu adalah konsep roja dan khauf yang tadi Pak Sugeng sampaikan. Itu memang sangat penting dalam ajaran Islam. Kemudian tadi konsep transaksi yang tidak ada ruginya itu juga, dan kami terima kasih dikatakan oleh Pak Sugeng adalah konsep yang juga penting. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, begitu Pak Sugeng.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini mengingat waktu, kita sudah kira-kira 15, nggak sampai 15 menit lagi kita sudah masuk waktu maghrib. Jadi mohon izin saya simpulkan baca Ustaz ya. Monggo. Nah, jadi untuk menurut Syekh Yusuf dalam manusia unggul itu dalam manusia insan kamil. Dan untuk mencapai itu maka kita harus seimbang antara syariat dengan marifat. Syariat dengan tasawufnya tadi ya. Syariat dengan tasawufnya. Jadi ibadahnya enggak hanya fisik dan lesan saja, tapi hatinya itu juga ikut memaknai ibadah tersebut dalam rangka mencapai insan kamil tadi ya. Dan berikutnya menurut Syekh Yusuf, untuk membantu kita tidak lalai pada Allah itu adalah dengan tadi ya, zikir la ilaha illallah, banyak kali ya Ajaran beliau ya. Iya, berikutnya Allah. Iya. Allah itu berapa kali berarti? Tidak disebut. Tersebut Allah, dan kemudian baru tahap selanjutnya adalah dua. Ya Allah, luar biasa sekali nih. Wah, ini berarti perlu kita agendakan pembahasan tasawuf berikutnya. Rasanya tidak cukup ini hanya untuk satu sesi saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan ketemu lagi di Optimis bulan Januari tahun lagi kita ketemu. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, sudah menyimak kajian pada ke Optimis kali ini. Saya Bagus, moderator acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.